Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azkal anami Muhammadinil Mustafa wa aliyinil murtada wa alihimal atharin nujaba. واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة. حبيبي يا Husain. Marilah kita bersama-sama memanggil Al-Husain dengan sebutan kekasih dengan harapan semoga beliau berkenan menerima kita sebagai kekasihnya. Bersama-sama. Habibi ya Husain. Habibi ya Husain. Sampaikan salam kita dan ucapan kita ke Karbala. Habibi ya Husain. Habibi ya Husain. Nur aini ya Husain. Sallallahu alayka wa ala syuhada'i baina yadik. Tubtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum wa fuztum wallahi fawzan azima. Faya laytana kunna ma'ahum sadati fanafuza wallahi fawzan azima. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لتعجيل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمن وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersyukur kita masih diizinkan, kita masih diberikan kesempatan satu malam lagi setelah malam kemarin untuk kembali duduk di sebuah majelis. Duduk di sebuah majelis yang Al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam pernah mengatakan bahwa man jalasa majlisan, barang siapa yang duduk di sebuah majelis, man jalasa majlisan yuhyi fihi amrana, yang dimana majelis itu di dalamnya menghidupkan perkara-perkara, urusan-urusan kami ahlul bait.
yang di dalamnya mengingat Ahlul Bait, mengenang Ahlul Bait, membahas tentang keilmuan Ahlul Bait. Apa di situ kata beliau? Lam yamut qalbuh. Hatinya tidak akan pernah mati. Hatinya tidak akan pernah padam. Di mana lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Bahwa di hari akhir nanti mungkin ada hati-hati yang akan padam, ada hati-hati yang akan mati. Tapi bagi orang-orang yang hadir, yang datang kepada sebuah majelis, yang di dalam majelis itu mengenang Ahlul Bait, mengingat Ahlul Bait, menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait, atau bahkan bersenang-senang atau bersuka cita dalam hal-hal yang membuat Ahlul Bait bergembira dan bersedih serta meratap dalam keadaan-keadaan Ahlul Bait bersedih, maka hatinya tidak akan mati. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan, kita masih diizinkan untuk kembali lagi pada sebuah majelis yang di dalamnya menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait. Dan khususnya pada malam-malam seperti ini yang kita kenang adalah Abu Abdillah Husain alaihi salatu wassalam. Dan tak lupa pula selalu kita hadirkan dan kita selalu berusaha agar diri kita senantiasa selalu bersolawat kepada Muhammad wa ali Muhammad, Ahlul Baitul Mustafa at-tayyibin at-tahirin, karena perjuangan mereka, jerih payah mereka, tapak tilasi mereka yang akhirnya sampai pada detik ini kita masih dapat menikmati nikmatnya berwilayah kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Yang mana nikmat ini bukan nikmat biasa, nikmat ini bukan sekedar nikmat seperti nikmat-nikmat yang lain, bahkan bisa jadi kita bisa mengatakan bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang paling memiliki harta tak terhingga. Karena apa? Karena kita memiliki nikmat wilayah kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada malam hari ini, sebagaimana kita berharap untuk menghidupkan majelis-majelis Ahlul Bait, kita berharap dan selalu ingin untuk bersedih ketika mereka bersedih dan berbahagia ketika mereka berbahagia. Alangkah baiknya ketika kita sedikit saja mengenang Al-Husain alaihi salatu wassalam, mengenang kesyahidan beliau, menghadirkan diri kita. Saya teringat perkataan salah satu ulama terkemuka dari komunitas Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, yaitu Ayatullah Al-Uzma Syekh Bahjat. Beliau pernah berkata yang berkaitan tentang Majalisul Husain atau majelis-majelis Al-Husain. Beliau berkata, jika kalian hendak pergi meninggalkan rumah kalian dan menghadiri sebuah majelis atau malam-malam yang di dalamnya diperingati peristiwa dari Al-Husain alaihi salatu wassalam, kalian jangan pernah bilang bahwa kalian sedang pergi menuju sebuah majelis di lokasi A atau lokasi B, di kota A atau di kota B. Tapi perlu kalian ketahui, setiap kalian melangkahkan kaki menuju Majalisul Husain, kalian tidak berangkat ke tempat tertentu, tapi semua orang yang menghidupkan majelis-majelis Al-Husain, menghidupkan malam-malam Al-Husain, mereka terkumpul di satu tempat. Mereka berada di satu tempat. Mungkin secara pandangan kita, secara materi, secara kenyataan kita berada di berbeda-beda tempat. Kita lihat banyaknya kota-kota yang menghidupkan majelis Husain. Tapi perlu kita ketahui, kita semua berada di satu tempat yang sama, yaitu kita sedang berada di Karbala Al-Husain alaihi salatu wassalam. Maka katakanlah ketika kalian berangkat atau menuju majelis Al-Husain, jangan kalian bilang kalian pergi ke satu tempat. Memang benar,
Husainiyah, yayasan-yayasan dan masjid-masjid yang di dalamnya dihidupkan perkara Al-Husain berada di berbagai macam tempat. Tapi nyatanya, hakikinya, hakikatnya, keberadaan kita berada di satu tempat, yaitu berada di Karbala Al-Husain alaihi afdhalus salati wassalam. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Husain pernah mengatakan, man zarani zurtu. Barang siapa yang menziarahiku, barang siapa yang mengunjungiku. Ketika kita datang ke Karbala, otomatis kita mengunjungi Abi Abdillah Al-Husain. Maka barang siapa yang mengunjungiku, Al-Husain, maka aku akan mengunjunginya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, walau kana fin nari akhrajtu, walaupun orang itu ada di dalam api neraka, aku akan mengeluarkannya. Dan marilah kita menuju Karbala, menghadirkan diri kita berada di pusara Al-Husain. Kita bisa bayangkan, kita bisa rasakan, berusaha kita menghadirkan diri kita di hadapan pusara Al-Husain. Bayangkan di hadapan wajah kita adalah Dhorih Al-Husain alaihi wassalatu wassalam. Mungkin bagi antum yang pernah menatap secara langsung Dhorih dan kuburan Al-Husain, antum bisa menghadirkan kembali kenangan tersebut. Dan semoga yang belum berkesempatan untuk menuju ke sana disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pusara Abi Abdillah Al-Husain alaihi wassalatu wassalam. Marilah kita menghadirkan diri kita di hadapan Dhorih Al-Husain seraya kita berkata, Syahidmu Husain, lukai Nabi, syahidmu Husain, sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Bersama-sama di hadapan Dhorih Al-Husain, syahidmu Husain, lukai Nabi, syahidmu Husain, sakiti Ali, ilal Karbala, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih, cucunda Nabi dikhianati, putra Haidar telah dizalimi, putra Az-Zahra telah dilukai, adik Al-Hasan telah disakiti, cucu yang mulia telah tiada, abang tercinta kini telah hilang, putra yang dulu main di punggung. Al-Husain ketika kecil sering main di punggung Rasul ketika beliau sedang sholat, dan Al-Rasul tak mampu dan tak berani untuk berdiri mengganggu Al-Husain yang sedang bermain. Putra yang dulu
main di punggung putra yang dulu disayang-sayang, putra yang selalu disanjung-sanjung, putra yang dulu ditimang-timang, kini tubuhnya dicincang-cincang. Seluruh tubuhnya disayat pedang syahidmu Husain, lukai Nabi syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis meski sang Nabi selalu berpesan agar Al-Husain selalu disayang. Kepada umat Nabi titipkan cinta padanya sebagai imbalan. Al-Husain adalah imbalan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata cucu tercinta mati dibunuh dalam dahaga ketika Husain lahir ke dunia. Nabi menangis amat dalamnya. Ali bertanya pada yang mulia. Nabi menjawab dalam tangisan, Jibril telah datang bawa berita tentang bencana padang Karbala. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu
menangis sedih. Suatu ketika Nabi mencium leher Al-Husain dalam tangisan. Mereka bertanya, ada apa gerangan? Nabi menjawab, dalam isakan leher inilah suatu ketika akan dipisah dari tubuhnya ketika sinar hendak memenggal leher Al-Husain yang menggelepar. Sinan tersentak penuh ketakutan, tinggalkan Husain, lemparkan pedang karena saksikan Zahra telah datang memangku Husain dalam pelukan. Syimir dekati Husain yang mulia, sungkurkan Husain menyembelihnya. Mulut termulia mulai terbuka, menahan sakit tiada taranya. Kini Al-Husain sudah tak berdaya, panggil ayahnya, panggil bundanya. Kemana lagi Ruqayyah mengadu? Kemana lagi Zainab berlindung? Air matanya keringlah sudah, luka hatinya takkan tertara. Ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain,
selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa yang akan kita bahas. Bahwa di malam kemarin kita telah membahas dan sedikit kita membuka alasan kenapa kita menangisi Al-Husain padahal beliau berada di surga. Walaupun tentu pasti masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas yang berkaitan terhadap hal itu. Namun kemarin kita cukupkan dengan beberapa hal tentang kita beruswah kepada Rasul, tentang kita mengagungkan seseorang yang memang mulia, sebagaimana Al-Quran juga menghinakan orang-orang yang melalaikan dan menghinakan ayat-ayat Allah dan simbol-simbol Allah. Dan yang terakhir kemarin kita telah bahas bahwa adanya perkara hati yang tak dapat untuk berdusta, yang tidak bisa untuk mengingkari kenyataan, yang mana bahwa kita sepanjang tahun, setiap tahun kita memperingati Al-Husain, setiap tahun kita mendengar kisah dan cerita yang sama, namun entah kenapa mata kita tak dapat membendung air mata untuk keluar dari kedua mata kita. Itulah perkara hati yang memang tidak dapat kita jelaskan dengan logika. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada malam hari ini, namun setelah kita membaca sholawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jika kemarin kita membahas kenapa kita menangisi Al-Husain, kenapa kita memperingati Al-Husain, walaupun peristiwa itu sudah berlalu sekitar 14 abad yang lalu, maka pada hari ini kita akan membahas tentang untuk apa kita menangisi Al-Husain. Jika kemarin kenapa, sekarang untuk apa? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita menangisi Al-Husain? Selain fadilah-fadilah yang tentu tak dapat kita gapai tanpa menghadiri majelis Al-Husain, tanpa menangisi Al-Husain, seperti halnya adanya riwayat yang mengatakan bahwa tetesan air mata seorang pecinta yang menangisi Al-Husain, walaupun hanya sebesar sayap seekor lalat, dapat memadamkan api neraka. Dan banyak riwayat-riwayat lain yang mengatakan dan membahas tentang keagungan menangisi Al-Husain dan kemuliaan serta pahala yang akan kita dapat untuk menangisi Al-Husain. Ada juga riwayat yang sampai mengatakan bahwa ketika kita menangisi sesuatu itu terlalu berlebihan, hukumnya makruh indallah. Tidak disukai ketika kita terlalu berlebihan menangisi sesuatu, kecuali ketika kita menangisi Al-Husain. Di dalamnya ada pahala di sana. Bahkan kita dilarang memakan tanah. Namun turbatul Husain, tanah Al-Husain, dapat menjadi syifa, dapat menjadi obat. Dan
banyak kemuliaan-kemuliaan dan keagungan-keagungan ketika kita membahas tentang kemuliaan Al-Husain. Dengan banyaknya kemuliaan dan keagungan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan perilaku yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk mendapatkan sesuatu di akhirat. Allah pun menjelaskan di Al-Qur'an bahwa ketika seseorang berbuat baik di dunia pun dia akan mendapatkan hasilnya sebelum ia mendapatkan di akhirat kelak. Jadi bukan berarti duduknya kita di sini ini tidak ada hubungannya dengan urusan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan membangun diri kita hingga kelak kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan yang diberikan pasti memiliki alasan tertentu, dan sesuatu yang diagungkan oleh Allah untuk kita selalu berada dan menggeluti hal tersebut, itu menandakan bahwa hal tersebut memiliki dampak bagi diri seseorang yang menjalaninya. Kita ambil contoh sholat, yang memang sholat adalah simbol. Gerakan-gerakan itu adalah simbol. Namun inti dari sholat bukan gerakan yang kita lakukan, bukan kita mengangkat tangan Allahu Akbar, bukan kita ketika kita ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan peragaan-peragaan atau kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan dalam sholat. Namun ketika kita ingin melihat setinggi mana, sebesar apa sholat kita itu sukses atau terlaksana dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan takarannya di Al-Quran ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka maknanya ketika kita benar-benar menjalankan sholat itu akan menjadi hijab atau menjadi pembendung kita, penahan kita untuk kita melakukan sesuatu yang keji dan mungkar. Tidak salah, ada sebuah riwayat yang pernah saya baca. Ada seseorang yang datang kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wassalam dan bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui sholat saya diterima atau tidak? Dari mana saya bisa tahu bahwa sholat saya itu diterima atau tidak? Maka beliau mengatakan, lihatlah seberapa besar penahan dalam diri Anda ketika Anda ingin melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan keji, perbuatan kemungkaran. Maka sebesar itu, dengan kadar itulah sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat fenomena-fenomena seperti ini dan kenyataan-kenyataan yang seperti ini tentang ibadah yang menjadi tiang agama, as-sholatu ima'inuddin, in qubila sholatu qubila masiwa wa in rudda masiwa, bahwa sholat itu jika sholatnya diterima, seluruh amal diterima. Tapi kalau sholat ditolak, seluruh amal bisa ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu sesuatu yang luar biasanya seperti ini yang memiliki dampak besar bagi nasib akhir kita, nasib pada kehidupan kita ini, tidak mungkin ini hanya sebatas gerakan. Tidak mungkin ini hanya sebatas kita berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, duduk, bangun, dan lain sebagainya. Itu hanya gerakan fisik. Tapi intinya, apa pengaruh sholat itu bagi hati kita, bagi diri kita? Oleh karenanya, ketika kita ingin melihat inti atau saripati dari manusia, atau hakikat dari manusia ini bukan jasadnya. Hakikat dari diri kita sebagai manusia bukan badan kita, bukan wajah kita, bukan tubuh kita, bukan kekuatan kita, bukan ketampanan atau kecantikan kita, bukan keputihan kulit kita, bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita kenakan, bukan bagusnya rambut kita dan lain sebagainya. Tapi inti dari manusia adalah apa yang ada di dalam jiwanya. Salah satu bukti
logis yang mungkin bisa kita bahas, yang menandakan bahwasanya seluruh anggota fisik kita ini tidak ada harganya atau sama sekali tidak penting, sama sekali tidak berpengaruh bagi kehidupan kita. Salah satu buktinya, bukti yang paling sederhana, bisa tidak kita memesan atau memilih kita ingin punya fisik seperti apa? Bisa kita memilih? Bisa kita memutuskan saya ingin punya wajah, oh saya mau kulitnya tidak terlalu putih, agak sedikit coklat. Oh saya nanti pengen rambutnya lurus, nggak keriting. Oh saya pengen jadi pria, saya pengen jadi wanita. Apakah kita pernah mengalami hal itu? Kita pernah dalam suatu saat kita memutuskan untuk memilih diri kita diciptakan dengan bentuk seperti apa dan posisi seperti apa? Tentu tidak pernah, kan? Apa semuanya pernah memilih? Pernah milih atau tidak? Pernah milih atau tidak? Tidak pernah. Saya takut diam semua. Ini termasuk orang-orang yang punya kesempatan untuk memilih bentuk fisiknya. Ala kulli hal, kita semua tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih. Selain fisik sudah, kita lahir dari keluarga mana? Pernah kita memilih? Dari nasab yang mana? Pernah kita memilih? Oh saya pengen menjadi dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita memilih? Ini sebuah tanda dan sebuah bukti logis yang masuk akal bahwasanya apa yang kita miliki dari fisik dan lain sebagainya, keturunan, harta, dan semua apapun yang ada dalam kehidupan kita itu bukan hal yang penting. Buktinya Allah tidak memberikan kita kesempatan untuk milih, tidak usah sudah. Gak penting, percuma, gak ada pengaruhnya, gak ada urgensinya. Ketampanan itu sama sekali tidak memiliki urgensi apapun dalam peran kita untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kaitannya. Makanya di sholat yang menjadi tiang agama ini, syarat utama diterimanya amal itu apa? Innamal a'malu binniyah. Niat. Sudah wudhu, sudah semua tidak niat, tidak ada niat, diterima sholatnya? Tidak sah, tidak diterima. Harus ada niat. Dan niat itu perkara fisik atau perkara jiwa? Perkara jiwa. Sama sekali kalau kita melihat seluruh kegiatan ibadah, simbol-simbol agama, tiang-tiang agama dan unsur-unsur yang ada dalam agama tidak ada kaitannya sama fisik manusia, tidak ada kaitannya dengan keturunan siapa kita, tidak ada kaitannya dengan posisi kedudukan kita di masyarakat, posisi ekonomi kita, sama sekali tidak ada kaitan. Karena apa? Inti dari manusia ini bukan fisik. Inti dari manusia bukan dari fisiknya. Fisik sama sekali tidak berperan apapun dalam kehidupan kita sebagai manusia. Fisik hanyalah tempat kita berada, hanyalah wadah sementara kita. Wadah sementara kita. Dan di ayat Al-Quran pun ketika Allah menjelaskan orang yang masuk surga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Apa yang membuat seseorang itu masuk kategori fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang mana nafsul mutmainnah ini sering dikaitkan dengan Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan semua itu kaitannya dengan jiwa. Ya, bukti pertama jelas ya bahwa fisik kita ini sama sekali tidak ada pentingnya. Bukti pertama apa? Kita tidak pernah punya kesempatan untuk milih. Diacak dikasihnya. Yang kedua, fisik ini berubah. Sehebat apapun kita merawatnya, sebesar apapun biaya yang kita keluarkan untuk merawat fisik kita, ya tua nanti ya pasti ada sedikit kerutan-kerutan, mulai ada kerutan-kerutan, ya kan? Mau sebanyak apapun uang yang kita keluarkan untuk kita merawat, perawatan, mungkin pakai skincare, pakai apa, ke lab, ke ini semuanya, ya keriput ya tetap kalau ketika tua pasti sudah mulai mengkeriput nanti kulit kita. Kalau kita lihat bayi kulitnya kencang, halus. Makin dewasa mulai ada perubahan, ya kan? Bahkan ketika kita pernah terjatuh, luka, bekasnya kadang nggak bisa hilang. Mau dikasih apapun ya nggak hilang-hilang. Nah, kalau kita fokus di bekas luka yang ada itu, ya jiwa kita nggak terurus. Karena apa? Ya emang tidak penting. Walaupun tetap sebagai rasa terima kasih dan syukur kepada Allah memberikan kita wadah dengan cuma-cuma ini, ya kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Ini bab lain ya. Tapi yang ingin saya angkat di sini bahwa diri ini atau fisik kita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita, atau bahkan yang nanti sampai membawa keberhasilan kita dalam kehidupan ini. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan atau memanggil orang untuk masuk surga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di situ pakai nafs. La ada jisim wala jasad dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika seseorang meninggal, jiwanya sudah keluar ya. Intisarinya sudah keluar dari badan kita ini. Apa yang terjadi? Badan kita membusuk kan? Jadi bangkai. Karena apa? Ruhnya sudah keluar, sudah keluar. Intinya sudah tidak ada, jiwanya sudah tidak ada. Jadi fisik kita ini yang mungkin terkadang kita menghargainya, kita berusaha merawatnya, menjaga kekuatannya dan lain sebagainya. Kalau intinya sudah nggak ada, jiwanya, rohnya sudah nggak ada, ya sudah. Semuanya pucat, ya kan? Dan lama-kelamaan membusuk. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, setelah kita menyadari bahwa inti dari hadirnya kita di sini itu, atau inti dari kehidupan kita atau dari diri kita untuk menjadi seseorang atau hamba yang sukses dalam kehidupan dunia ini tidak ada kaitannya dengan fisik kita, tidak ada kaitannya dengan jasad kita. Bahkan sholat tadi sudah kita bahas bahwa intinya itu bukan gerakan kita, tapi bagaimana jiwa kita untuk ikut sholat. Maka begitu pula majelis-majelis seperti ini. Untuk apa kita mendatangi majelis-majelis seperti ini? Untuk apa majelis-majelis Ahlul Bait ini? Bukan hanya Al-Husain ya, tapi khususnya pada malam-malam ini kita memperingati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi seluruh Ahlul Bait. Hingga Imam Shadiq mengatakan, syi'atuna khuliqu min fa'iditinatina yafrahu li farahina wa yahzanu li huznina. Berbahagia ketika kita bahagia dan bersedih ketika kita bersedih.
Dan Al-Imam Ali Ridho tadi riwayat yang di awal saya baca, ketika seseorang manjalasa majlisan yuhyi fihi amrana lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Sampai hatinya tidak bisa. Berarti kan di sini ada sesuatu yang sangat urgent, sangat penting. Sampai pesan untuk menghidupkan majalisul ahlul bait ini selalu diangkat, selalu ditinggikan. Dan khususnya pada malam-malam ini ketika kita memperingati majalisul Husain. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi afdhalus salatu wassalam, putra dari Al-Imam Husain alaihi salam, beliau dikenal dengan salah satu orang yang paling banyak menangis, Al-Bakkaun. Al-Bakkaun yang terkenal itu ada 5. Yang pertama Nabiullah Adam, Nabiullah Yakub, Nabiullah Yusuf, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini dikatakan dalam riwayat setelah peristiwa Karbala, setelah beliau menyaksikan apa yang terjadi, itu selama 40 tahun hari-harinya dipenuhi dengan tangisan. Setiap mau makan, setiap mau minum pasti menangis. Setiap mau makan dan mau minum. Sekitar 40 tahun. Bayangkan setiap 40 tahun ini berapa hari? 1 tahun ada 365, sekitar 360 hari. 10 tahun sudah 3.600 hari. Ini 40 tahun. Dan setiap hari kan manusia makan. Dan setiap beliau ingin makan selalu naik. Dan beliau nggak membawa majelis Al-Husain hanya di rumahnya, hanya di keadaannya, atau hanya di majelis-majelis dan kajian-kajian beliau. Bukan hanya di doa-doa beliau. Bahkan ketika Imam Ali Zainal Abidin ini di zamannya terkenal dengan doa-doanya. Oleh karenanya kita mengenal dakwah beliau dengan doa-doa yang beliau panjatkan. Beliau mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, akidah, fikih dan lain sebagainya dalam doa-doa yang beliau panjatkan. Sampai dikenal dengan Shahifah Sajjadiyah yang di dalamnya banyak pelajaran dan banyak ilmu-ilmu yang luas di sana. Itu banyak orang kalau punya hajat tidak terkabul datang ke Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi oleh karenanya di dalam riwayat dikatakan kalau beliau berjalan ini banyak yang ikut, banyak yang ngikuti kemana dilihat. Soalnya ini orang bukan orang sembarangan. Dan begitulah Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam semuanya memiliki kedudukan. Di zamannya mereka adalah sosok yang mau nggak mau orang nggak bisa meninggalkan mereka. Bahkan penguasa-penguasa pun walaupun terpaksa demi keinginan dan demi hawa nafsunya mereka ingin merebut kedudukan yang ada pada Ahlul Bait, tapi kebenaran tidak semudah itu untuk ditutup. Ala kulli hal, kita kembali ke Al-Imam Ali bin Husain alaihi wassalam. Setiap beliau berjalan diikuti. Dan beliau tidak hanya membawa peristiwa atau majelis Al-Husain ini di rumah beliau. Bahkan ketika beliau datang ke pasar, beliau menghidupkan majelis Al-Husain di pasar itu. Sebuah kisah yang terkenal, yang mungkin kita semua mengenalnya dan pernah mendengarnya. Pernah suatu waktu Al-Imam Ali bin Husain alaihi wassalam datang ke pasar, dan ketika melihat tukang jagal yang selalu menyembelih kurban, ditanya, "Wahai tukang jagal, apakah engkau memberi minum binatang yang akan engkau sembelih?" Dan siapa orang yang tidak tahu tukang jagal, apalagi dalam lingkungan Islam, namanya binatang yang akan disembelih dan dagingnya dijual, ya pasti akan diberikan kondisi yang terbaik biar laku kan. Kalau mau hari raya
Idul Adha kita pasti melihat mencari kambing atau sapi yang sehat. Kita lihat bagaimana makanannya, kita lihat bagaimana minumnya, bagaimana kesehatannya. Dan siapa orang yang tidak tahu? Pasti semua orang tahu. Tapi kita lihat dalam keadaan tahu, dan beliau pun pasti tahu, pasti dikasih minum. Tapi demi menghidupkan majelis Al-Husain, walaupun di tengah pasar, beliau menanyakan, apakah kau kasih minum? Tukang jagal ini pasti, tidak mungkin kita tidak menyembelih binatang tanpa kita beri minum terlebih dahulu. Wahai junjunganku, di pasar, lalu beliau menghadap ke Karbala dan menyerukan, kambing saja, binatang saja yang ingin disembelih diberi minum. Tapi ayahku Al-Husain di tepi sungai Furat, di tepi sungai sumber air, disembelih tanpa diberi minum. Bahkan di tengah pasar beliau menghidupkan majelis Al-Husain. Jadi beliau menghidupkan majelis Al-Husain ini bukan hanya ketika datang malam-malam Muharram menghidupkan, tapi di setiap saat dan setiap waktu. Dan yang menghidupkan ini bukan orang sembarangan loh ya. Orang yang memiliki tingkat spiritual dan tingkat keagungan yang sangat tinggi. Masuk. Dan ketika kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa yang keluar dari Rasul itu adalah wahyu, maka apapun yang keluar dari maksum juga tidak keluar dari bimbingan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kadang ngomong, kalau bahasa Jawanya gedabrus, tapi maksumin tidak pernah gedabrus, tidak pernah asal ngomong. Setiap yang keluar dari lisan mereka adalah sesuatu yang di dalamnya memiliki pelajaran, memiliki ibrah. Dan kalau kita lihat maksum ini, Allah memberikan kita hujah-hujahnya mulai dari awal Nabi Allah Adam sampai khatam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu imamah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib sampai Al-Imam Sahibuz Zamanil Hujjah ajallallahu taala farajahu syarif. Itu berapa banyak perkataan dan tindak tanduk yang mereka lakukan. Berarti ibrah sangat banyak. Di suatu kesempatan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam pernah berkata, ma aktsarul ibar. Beliau berkata, betapa banyaknya ibar, betapa banyaknya pelajaran. Tapi beliau melanjutkan, wa aqallal i'tibar. Dan betapa sedikitnya orang yang mengambil pelajaran. Hikmah al-ibar banyak, sangat banyak. Kita kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa Ahlul Bait alaihi wassalam benar-benar menggambarkan dan berusaha memberitahukan dan mensyiarkan kepada seluruh umat manusia untuk menghidupkan majelis Ahlul Bait, dan khususnya pada majelis Al-Husain. Memang benar, kulluna, setiap dari kami Ahlul Bait, safinatun najah, adalah bahtera keselamatan. Walakin safinatul Husain akbar asra wa ausa wa asra, lebih luas dan lebih cepat. Tapi kulluna safinatun najah. Dan tentu keagungan yang diberikan untuk Abu Abdillah Husain ini bukan keagungan yang tanpa ada pengorbanan dan persembahan, sehingga ada beberapa keagungan yang dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh beberapa atau para maksumin lainnya. Tapi tetap
Beliau adalah khairu khalqillah ba'da Rasulillah wa Ali bin Abi Thalib wa ummi wal Hasan bin Ali. Nah, jika Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam benar-benar menggaungkan dan menciarkan tentang Majalisul Husain, untuk apa? Orang yang mungkin dalam keadaan sehat dan waras ketika mendengar, jangankan kita mendengar peristiwa yang terjadi dari seseorang yang mulia atau yang agung, ketika kita mendengar sebuah kisah dari mungkin keluarga kita atau bahkan tetangga kita, atau jangankan tetangga kita, kalau kita mendengar ada kisah sedih yang menimpa seseorang yang mungkin nggak pernah kita kenal, terkadang hati kita kan tersentuh. Apalagi kalau kita membahas kisah atau cerita dari Al-Husain, kalau orang waras nggak mungkin nggak menangis. Tapi apakah untuk apa kita menghadiri majelis Al-Husain ini? Untuk menangis? Apakah cuma untuk menangis? Benar ya, menangis ada lahu fadhail, ada keutamaan-keutamaan. Tapi apakah untuk menangis kita datang? Apakah kita datang untuk menepuk dada kita? Apakah kita datang di sini untuk keras-kerasan atau merah-merahan dada? Oh, dadaku merah. Karena apa? Aku memukul. Karena aku merasa kehilangan Al-Husain. Apakah untuk itu? Lalu untuk apa? Semuanya kembali kepada apa inti pada diri kita. Inti dari diri kita adalah jiwa kita. Dan barang tentu apapun yang dianjurkan dan diperintahkan dalam kita beragama, kita beribadah dan lain sebagainya, semuanya intinya bukan gerakannya, bukan simbol yang kita gerakan itu, bukan perilaku kita, tapi bagaimana kita mendidik jiwa kita, bagaimana kita selalu berusaha memasukkan hal-hal yang baik agar jiwa kita memiliki karakter yang baik. Kenapa kita semua, antum semua, pada malam-malam seperti ini rela meninggalkan rumah-rumah antum demi datang dan untuk menangis? Sedangkan banyak orang-orang yang di malam hari mereka layar-layar, istirahat, bermain, mungkin nongkrong sana sini. Karena apa? Karena jiwa antum telah berulang kali mendapatkan masukan-masukan dan bahan bakar dari majelis Ahlul Bait. Akhirnya jiwa itu telah terdidik, telah membuat sebuah karakter. Karakter apa? Karakter Husaini. Ketika kita mengatakan karakter Husaini, maka itu juga karakter Alawi, dan itu juga karakter Muhammadi. Lalu apa gunanya jiwa kita ini dididik dengan jiwa Husaini, dengan jiwa Muhammadi? Apa perlunya? Orang yang kita akan mengambil contoh dengan salah satu orang yang bisa kita katakan sudah tuntas dalam mengambil atau sudah lulus dari madrasah Karbala. Orang yang sudah lulus dari madrasah Karbala. Kita ambil contoh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, Quddisa Sirruhu Syarif. Kita ambil contoh dari seorang yang sudah lulus. Kita mungkin masih perlu banyak belajar, perlu banyak mengambil ibar dari peristiwa Karbala. Karena peristiwa Karbala ini segala pelajaran ada. Mau dari mana? Wanita ada. Seorang ibu, bukan sekedar wanita biasa ada. Wanita yang baru menikah ada.
Wanita yang memiliki anak ada. Wanita yang baru melahirkan anak ada. Dari yang kecil sampai yang dewasa sampai yang tua ada. Dari kalangan pria yang baru menikah ada. Pria yang sudah tua renta ada. Apalagi saudagar, pengusaha ada. Zuhair ibn al-Qayyim yang dikatakan dia dalam perjalanan membawa barang dan hartanya bersama istrinya ditinggalkan. Anak muda ada. Remaja ada. Anak baru dewasa ada. Balita, batita ada semua. Bahkan anak bayi pun ada. Dari segala aspek dan segala sisi lengkap. Madrasah yang begitu lengkap. Jadi ya memang tidak cukup kita membahasnya 1 malam, 2 malam, 10 malam atau bertahun-tahun ini. Kita sendiri menyadari kan, setiap tahun kan kita menghidupkan. Mungkin beberapa dari kita ada yang sudah 10 tahun lebih setiap malamnya menghidupkan malam-malam Al-Husain. Tapi saya berani jamin, setiap tahun seberapa banyak tahun kita menghidupkan majelis Al-Husain, setiap tahun tidak mungkin kita nggak mendapatkan insight atau pelajaran atau ibrah baru dari peristiwa Karbala. Karena apa? Ini madrasah yang mencakup segala aspek. Madrasah yang sangat luas. Apapun yang kita butuhkan untuk berhasil dalam kehidupan dunia ini ada di sini. Dan kita lihat dari salah seorang yang kita anggap sudah lulus dari madrasah ini, apa yang beliau katakan? Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Apa maksudnya? Apakah setiap malam kita harus menangisi Al-Husain? Apakah kita harus menangisi Al-Husain walaupun mungkin di hari-hari bahagia Ahlul Bait? Kan sudah ada panduannya. Yafrahu li farahina wa yahzanu li huznina. Sudah ada panduannya kan? Ada waktu-waktu yang kita ifrah, berbahagia, nama masalah. Apa pentingnya kita mendidik jiwa kita untuk memiliki karakter Husaini? Karena sepanjang hidup kita, sampai kapanpun itu, pasti kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah kita ingin menjadi Husaini atau kita menjadi Yazidi? Ini hanya perbedaan zaman. Dan ini berawal dan bermula dari awal penciptaan dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini semua dimulai ketika iblis sudah mengumumkan bahwa saya tidak mau sujud ke Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita nggak bahas ya sebabnya kesombongan, keangkuhan dan lain sebagainya. Itu pembahasan lain yang bukan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi itu sudah dimulai. Orang yang menaati perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mengikuti Adam, yang mengikuti para malaikat, Adam berlanjut kepada nabi-nabi selanjutnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasul menyerahkan tongkat risalah ini kepada Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Sampai berlanjut kepada Al Hasan dan Al Husain. Dan iblis tetap menjalankan misinya, menjalankan apa yang menurut dia menuruti keangkuhan dan kesombongannya. Sampai dia berkata, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda semuanya. Tapi apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hambamu dari orang-orang yang ada di dunia ya, yang apa? Yang mukhlasi. Sekali lagi perkara hati ya. Ikhlas itu perkara hati. Bukan berarti ketika orang sholat di depan kumpulan orang dia sombong atau dia ria. Ikhlas itu perkara hati. Jadi orang yang jiwanya sudah ditempa, orang yang sudah memiliki karakter Muhammadi, sampai kapanpun dia akan menjadi Muhammadi. Dan adanya majelis Ahlul Bait yang selalu dan dianjurkan untuk kita selalu menghidupkannya itu agar diri kita memiliki karakter Muhammadi, agar jiwa kita memiliki karakter Muhammadi, agar kita tidak ikut pada Yazid zaman kita. Dan ini akan berlanjut sampai nanti sahibat zamanil hujjah ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Tetap kita apakah Husaini Mahdi atau kita Yazidi. Dan kemunculan sahibus zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif, kemunculan beliau itu menunggu apa? Menunggu kesiapan orang-orang yang memiliki karakter Muhammadi. Dan orang-orang yang memiliki karakter-karakter tersebut adalah orang-orang yang selalu mengisi bahan bakar dirinya dengan majelis Ahlul Bait, khususnya pada majelis-majelis Al-Husain. Ketika kita melihat, kita ambil contoh kembali dari seorang yang sudah lulus dari peristiwa dan dari mengambil pelajaran dari peristiwa Karbala ini, Sayyid Ar-Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini Qudsi Sirruh Syarif. Kita lihat bagaimana beliau bisa menggerakkan umat untuk menumpas tauhid, untuk menggulingkan keadidayaan Amerika di negara Irak. Dan umat-umat yang ikut, kenapa kok dulu mungkin Al-Husain hanya segelintir umat yang ikut, tapi kita lihat Al-Humaini betapa berapa banyak orang yang bahkan ketika beliau datang disambut, bahkan kepergiannya juga diantar oleh jutaan orang. Al-Husain kepergiannya terlantar, terkapar seorang diri. Tapi kata Al-Husain, sebelum beliau menggapai manisnya syahadah, beliau berkata, "Man lahiqa bi ustusyhid." Barang siapa yang bergabung bersamaku akan syahid, akan menggapai syahadah. Wa man lam yalhaq bi, dan barang siapa yang tidak bergabung bersamaku, apa kata Al-Husain? Lan yudrikil fath, tidak akan pernah merasakan kemenangan. Dan bukti dari kemenangan Al-Husain dari orang-orang yang belajar, yang mengambil, yang masuk kepada sebuah madrasah, yaitu madrasah Karbala, yang mungkin hanya beberapa jam saja, tapi memiliki begitu banyak pelajaran, begitu banyak ibrah, begitu banyak hikmah di dalamnya. Orang-orang karena peristiwa ini akhirnya seorang seperti Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini memiliki banyak orang yang menyambutnya. Karena apa? Orang-orang itu telah mendidik dan menempa jiwa mereka dan belajar dari peristiwa Al-Husain. Karena kita lihat waktu demi waktu madrasah ini semakin luas, fakultas ini semakin tersebar di setiap penjuru dunia. Kita lihat di setiap bagian di tempat di dunia semuanya menghidupkan majelis Al-Husain. Bahkan peristiwa ritual ziarah arba'in, orang-orang yang berjalan dari Najaf ilal Karbala, itu sampai mendunia dan menjadi salah satu pusat perhatian dunia, sampai dikatakan salah satu perkumpulan manusia terbesar di dunia adalah lautan manusia. Orang biasanya mengeluarkan uang, mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi di sini orang membayar, mengeluarkan hartanya, bahkan menabung untuk jalan kaki. Itu adalah bukti bahwa madrasah ini telah tersebar luas. Dan nanti orang-orang yang akan membela Al-Mahdi adalah orang-orang yang telah berhasil lulus dari madrasah Karbala.
Oleh karenanya pada malam-malam seperti ini kita harus banyak mengambil ibrah, banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran. Dan kita ajak seluruh sanak keluarga kita untuk hadir. Biarkan anak-anak kecil walaupun terkadang mereka melakukan apa aktivitasnya, tapi biarkan mereka terbiasa untuk mengenakan pakaian hitam. Biarkan mereka terbiasa untuk melihat orang-orang menangis di malam-malam Muharram. Karena apa? Kita sedang mendidik karakter mereka. Mereka mungkin masih belum memiliki kesadaran, tapi mata mereka, telinga mereka merekam semua yang kita lakukan. Mereka melihat air mata kita. Apalagi ketika seorang anak hadir bersama ibunya, mereka merasakan isakan tangis ibunya. Dan itu sama dengan kita mendidik karakter mereka agar mereka memiliki karakter Muhammadi, agar mereka memiliki karakter Husaini. Dan ini semua, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk kita memiliki bekal demi menyambut Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Oleh karenanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam benar-benar mengejarkan dan menggaungkan majalis Ahlul Bait. Agar apa? Agar apa yang keluar dari Ahlul Bait ini terdengar oleh setiap umat. Karena Pak Al-Imam As-Shadiq pernah mengatakan, berikan umat ini mahasinu kalamina. Jika mereka mendengar apa yang kita katakan, perkataan-perkataan dan hikmah-hikmah dari kita, apa? Lattaba'una. Karena apa? Hati tidak bisa berbohong. Fisik mungkin iya. Seperti contoh, kita mungkin bisa ketemu dengan seseorang yang mungkin kita benci ya sama orang itu, tapi kita bisa senyum, ahlan, ya. Tapi hati kita nggak bisa bohong. Dan itu yang kita tempah, itu yang kita didik pada majelis-majelis seperti ini. Kita mendidik dan membangun karakter kita agar kita memiliki karakter Muhammad. Saya akan tutup dengan sebuah riwayat. Riwayat yang panjang, saya hanya ambil bagian dari riwayat itu yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu ketika Al-Imam Ali Ridha bin Musa Ridha alaihi afdhalus salati wassalam, alaihi afdhalus salati wassalam, berkata kepada salah satu sahabatnya yaitu Syabib, Ibn Syabib. Riwayat panjang. Beliau menceritakan dan mengisahkan tentang peristiwa Karbala dan lain sebagainya, sampai akhirnya beliau sampai pada bait atau perkataan ini. Beliau berkata, ya Ibn Syabib, in sarraka an talqallaha azza wa jal wa la dhanba alaik. Jika engkau berniat atau memiliki keinginan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal kelak, wa la dhanba alaik, dan kamu tidak memiliki dosa, apa katanya? Fazuril Husaini alaihi salam. Maka berziarahlah kepada Al-Husain. Lalu Al-Imam Ridha melanjutkan, ya Ibn Syabib, wahai putra Syabib, in sarraka an taskunal ghuraful mabniyah fil jannah ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jika engkau ingin nanti tinggal di bangunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga, maka fal'an qatalatul Husain. Fal'an qatalatul Husain, maka laknatlah pembunuh Al-Husain. Ya Ibn Syabib, beliau melanjutkan, wahai putra Syabib, in sarraka an yakuna laka minats thawab mithlama liman ustujhid ma'al Husain ibn Ali alaihi salam. Ini yang terakhir, yang penting. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin memiliki pahala, memiliki kedudukan seperti orang-orang yang syahid bersama Al-Husain, seperti orang-orang yang syahid bersama Al-Husain, apa kata beliau? Faqul mata dzakarta, maka katakan setiap engkau mengingat Al-Husain, laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima. Seandainya laitani kuntu ma'ahum, seandainya aku bersama mereka ketika itu, seandainya aku di posisi mereka ketika itu,
di posisi aku membela Al-Husain ketika itu, fa'afuzu fawzan 'azim, maka aku akan mendapatkan kemenangan yang agung. Apakah hanya ucapan ini? Bukan. Ini bukan hanya ucapan. Sebagaimana Al-Husain mengatakan, man lahiqa bistushhid, barang siapa yang bersamaku, bergabung bersamaku akan syahid. Wa man lam yalhaq bi, dan barang siapa yang tidak bergabung bersamaku, lan yudrikil fat, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Dan sampai kapanpun itu berlaku sampai kapanpun, berlaku sampai akhir kehidupan di dunia ini. Barang siapa yang bersama Al-Husain, barang siapa yang memiliki karakter dan jiwa Husaini, mungkin mereka akan menderita, mungkin mereka akan memiliki banyak cobaan. Seperti kita lihat berapa banyak orang yang berusaha menghancurkan Majalisul Husain di zaman penguasaan rezim ketika itu di Irak. Orang yang mau berziarah kepada Al-Husain disuruh membayar, mereka membayar. Kalau berziarah kepada Al-Husain dipotong tangannya, mereka tetap berziarah. Bahkan setiap 10 orang yang datang berziarah kepada Al-Husain, 2 harus dibunuh. Mereka berebut untuk mati. Demi apa? Demi menziarahi Al-Husain, demi datang kepada Al-Husain, demi mendidik diri mereka dan karakter mereka untuk memiliki karakter Husaini. Demi itu semua mereka korbankan segalanya. Karena apa? Barang siapa yang bergabung bersama Al-Husain bukan hanya syahid, tapi korbankan segalanya. Maknanya kita mempersembahkan diri kita murni untuk kebenaran. Dan itu yang sedang kita tempa dan kita didik pada diri kita. Dan ketika Imam Ali Ridha mengatakan, kita untuk setiap kita mengingatnya, kita mengatakan ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima, itu bagaimana kita selalu menimbang diri kita. Saya ini siap tidak berkorban untuk semuanya demi kebenaran? Siap tidak saya memperjuangkan risalah Muhammadiyah? Siap tidak saya menjadi Husain? Siap tidak saya sama sekali tidak menghiraukan materi-materi dan segala sesuatu yang ada? Itu adalah makna sebenarnya dari ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada majelis-majelis seperti ini, yang mana majelis-majelis seperti ini adalah majelis di mana doa kita juga akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diri kami, jiwa kami adalah jiwa Muhammadi, jiwa Husaini, dan semoga kita bersama, ujian apapun yang diberikan pada kita tetap dapat untuk mengeluarkan dan menjadi seseorang yang memiliki karakter Husaini. Sebelum saya tutup, di awal tadi saya membaca sebuah ayat. Mungkin ini untuk membantu diri kita agar kita bisa memiliki jiwa Husaini, agar kita bisa siap berkorban atas segala sesuatu yang kita miliki, seperti apa yang dilakukan oleh Al-Husain dan pecintanya. Yaitu ketika Allah berfirman, adapun manusia ketika diuji oleh Tuhannya dengan kenikmatan dan dengan kelapangan rezeki, mereka berkata, Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku, Tuhanku sedang baik hati denganku. Dan adapun manusia, wa amma idza mabtalahu, ketika diuji dengan rezeki yang dibatasi, mungkin kehormatan yang diambil atau tidak memiliki kehormatan dan lain sebagainya, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahana, Tuhanku sedang menghinakan kau, Tuhan sedang tidak suka dengan. Padahal di situ Allah SWT mengatakan fa ammal insan idza mabtalahu, dan lagi wa amma idza mabtalahu, dengan kalimat adapun manusia ketika diuji, yang maknanya segala sesuatu yang kita miliki selain jiwa kita, fisik, materi dan lain sebagainya, semuanya hanyalah ujian. Kenikmatan itu ujian. Kenikmatan itu ujian. Jangan dikira kenikmatan adalah bentuk kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Mungkin terkadang iya, tapi tetap di dalamnya ada ujian. Bagaimana kita menggunakan kenikmatan itu?
fisik, kekuatan yang kita miliki, ujian bagaimana kita menggunakannya. Dan begitu juga kesempitan, kesedihan, permasalahan, problem dan lain sebagainya, itu pun juga ujian. Bagaimana kita menjalani diri kita. Dengan harapan semoga kita selalu menyadari apapun yang kita miliki ini adalah ujian dari Allah, dan kita siap mempersembahkan segalanya demi tegaknya jiwa kita menjadi jiwa Muhammadi, jiwa Alawi, jiwa Husaini, dan sehingga kita dapat menyambut dan menjawab panggilan sahibat zamanil hujjah ajallallahu ta'ala farajahu syarif bi dzikri sholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.